Jalan-jalan di Beijing pemirsa dihiasi dengan bendera Amerika dan Cina yang dipasang di sepanjang jalan utama dan jalan raya jelang pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping. Trump diperkirakan akan tiba di Cina pada 14 Mei. Dan dalam kunjungan ini kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan tersebut diperkirakan akan mencakup pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Cina Xi Jinping, serta pertemuan dengan para pejabat senior Amerika yang mendampingi Trump, termasuk anggota tim ekonomi dan keamanan nasionalnya. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai konflik Iran, isu senjata nuklir hingga ketegangan di Taiwan. Ini menjadi kunjungan pertama Presiden Amerika ke Cina dalam hampir 1 dekade. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyayangkan tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz dan menyebutnya sebagai macan kertas. Trump juga tegaskan persediaan minyak Amerika Serikat terbanyak di dunia sehingga blokade Selat Hormuz tak berpengaruh. It's proven to be a paper tiger. They were there to help. This is the interesting thing is many of those NATO countries we don't use the strait. We don't need. In fact, boats are coming up to Texas, Louisiana, and Alaska and filling up with oil. We don't need the strait. We were doing it to help Israel and Saudi Arabia and Qatar and UAE and others. We don't need it. It's an amazing. We don't use it. We had 1% and we did that as a favor. And we're now producing more oil and gas than Russia and Saudi Arabia put together. Think of that, Cheryl. If you take everything that Russia does, everything that Saudi Arabia puts out, we produce much more oil and gas than Russia and Saudi Arabia put together. And by the end of Di saat Amerika Serikat mengaku punya banyak ketersediaan minyak, warga Amerika Serikat justru mengeluhkan kenaikan harga minyak yang melambung tinggi. Warga Amerika Serikat dibuat geleng-geleng kepala dengan harga bensin yang saat ini benar-benar naik tajam. Akibatnya, harga-harga makanan mulai dari daging, telur, sampai buah-buahan pun ikut naik. Bayangkan saja, sebelum perang AS Israel melawan Iran pecah, harga bensin di negeri Paman Sam tersebut sekitar $3 per barel. Kali ini di bulan Mei 2026, di mana perdamaian tidak kunjung diperoleh dan kondisi Selat Hormuz tetap saja bergejolak, harga BBM pun semakin melambung tinggi. Kegelisahan warga di Amerika Serikat sudah terjadi sejak perang ini pecah. Di awal bulan Mei kemarin, seorang WNI yang tinggal di Washington, Amerika Serikat membagikan video harga bensin masih $4 per galon. Tapi hari ini sudah $8 per galon. Karena banyak banget yang nanya ke aku, Mbak, harga bensin di Amerika Serikat naik kok ora? Ayo kita spill bareng-bareng. Sebenarnya harga bensin di sini berapa sih? Sekalian kita cek kalau isi full 1 tangki mobil ini habisnya berapa. Nah, kebetulan aku pakai yang premium ya di sini, dan di tempat aku tinggal Washington, Missouri, harganya itu sekitar $4,2 per galon. Dan ini totalnya $66 untuk 15 galon, itu udah penuh ternyata untuk mobil ini. Gimana menurut kalian? Ini mahal atau masih oke? 7700 merupakan kode darurat. Ya pemirsa, dari tangkapan layar, aplikasi penerbangan Flight Radar pesawat jet tempur F-35A Lightning II mengirim sinyal darurat saat terbang di atas Teluk Oman. Pesawat tempur milik Angkatan Udara Amerika Serikat ini kemudian berbelok untuk melakukan pendaratan darurat di Pangkalan Udara Al Dhafra, Uni Emirat Arab. Sebelumnya pada 5 Mei pesawat Stratotanker
Amerika juga mengirim sinyal darurat dan menghilang dari radar. Selain itu, pemirsa, kapal selam Amerika Serikat bersiaga di sekitar Selat Hormuz. Kemunculan kapal selam Amerika ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Iran. Kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Alaska muncul di dekat Gibraltar, pintu masuk Laut Mediterania. Kemunculannya terjadi tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Iran. Munculnya kapal USS Alaska adalah peristiwa langka lantaran kapal ini jarang terlihat di publik. Kapal ini dikawal dengan pengamanan ketat oleh pasukan militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini muncul sebagai bentuk demonstrasi kekuatan negeri Paman Sam. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah rekaman menunjukkan kapal-kapal tetap berlabuh di Selat Hormuz. Hal ini menyusul pengajuan tanggapan resmi Iran terhadap proposal perdamaian Amerika yang disampaikan melalui mediator Pakistan. Televisi pemerintah Iran pada hari Selasa, pemirsa, merilis rekaman yang menunjukkan kapal-kapal berlabuh di Selat Hormuz. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rencana peluncuran proyek Freedom Plus untuk mengarahkan pelayaran internasional melalui Selat Hormuz secara paksa jika negosiasi dengan Iran gagal. Sementara itu, Iran terus membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz. Sedangkan Amerika mempertahankan blokade pelabuhan Iran di tengah gencatan senjata. Pemirsa, situasi di Selat Hormuz semakin memanas. Blokade Amerika Serikat berlanjut, 61 kapal dagang diminta ubah rute pelayaran. Amerika Serikat terus memperketat blokadenya di Selat Hormuz. 61 kapal dagang dari sejumlah negara diminta ubah rute pelayaran. Bahkan Amerika Serikat tak segan untuk menembak damanan kapal yang memaksa masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Tak hanya Amerika Serikat, Iran pun tak tinggal diam. Iran menggunakan strategi yang disebut armada nyamuk. Ratusan kapal kecil mengontrol ketat Selat Hormuz. Saat ini, kapal-kapal sekutu Amerika Serikat masih dilarang melintas di Selat Hormuz. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark. Tumpahan minyak tersebut diduga akibat ketegangan di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melakukan serangan yang menargetkan kapal-kapal Iran dalam operasi maritim. Pasukan AS telah melumpuhkan 2 kapal, yakni MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Serangan tersebut diluncurkan saat kapal AS mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Iran. Operasi pada 8 Mei tersebut menargetkan kapal tanker minyak Iran tepat sebelum mereka mencapai pelabuhan di Teluk Oman. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark yang merupakan pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Sementara Iran juga klaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Barbados pada Jumat karena dianggap mengganggu ekspor minyak Iran. Hal ini menambah situasi ketegangan di Selat